Materi pertemuan 4: Analisis vertikal dan common size. Pengertian analisis vertikal. Pada pertemuan keempat ini, kita membahas analisis vertikal dalam laporan keuangan. Analisis vertikal adalah metode analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap pos laporan keuangan terhadap satu pos dasar dalam periode yang sama. Artinya, analisis ini tidak membandingkan antar periode, melainkan membandingkan struktur dalam satu periode. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui proporsi masing-masing akun terhadap total keseluruhan. Dengan analisis vertikal, kita dapat memahami struktur keuangan perusahaan secara lebih jelas dan terukur. Konsep common size. Analisis vertikal sering disebut juga sebagai analisis common size. Common size adalah teknik penyajian laporan keuangan dalam bentuk persentase dari suatu nilai dasar. Dalam metode ini, semua angka laporan keuangan diubah menjadi persentase, sehingga mudah dibandingkan. Keunggulan metode common size adalah memudahkan analisis struktur keuangan, mempermudah perbandingan antar perusahaan, serta membantu memahami komposisi laporan keuangan dengan cepat. Common size neraca. Pada common size neraca, setiap akun dibandingkan dengan total aset sebagai dasar perhitungan. Artinya, seluruh komponen aset, liabilitas, dan ekuitas dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Melalui analisis ini, kita dapat melihat proporsi investasi perusahaan dalam berbagai jenis aset. Misalnya, berapa persen aset perusahaan berupa kas, piutang, persediaan, atau aset tetap. Selain itu, kita juga dapat menilai struktur pendanaan perusahaan. Apakah perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang atau oleh modal sendiri? Common size laporan laba rugi. Pada common size laporan laba rugi, setiap pos dibandingkan dengan total penjualan atau pendapatan sebagai dasar. Dengan demikian, semua komponen seperti harga pokok penjualan, beban operasional, dan laba bersih dinyatakan dalam persentase terhadap penjualan. Analisis ini membantu menilai efisiensi operasional perusahaan. Sebagai contoh, jika persentase beban operasional terlalu tinggi, maka perusahaan mungkin mengalami inefisiensi. Sebaliknya, jika persentase laba bersih meningkat, maka kinerja perusahaan menunjukkan perbaikan. Kelima, analisis struktur aset. Analisis struktur aset bertujuan memahami komposisi aset perusahaan. Struktur aset menunjukkan proporsi antara aset lancar dan aset tidak lancar. Perusahaan dengan aset lancar besar biasanya memiliki likuiditas tinggi. Sedangkan perusahaan dengan aset tetap besar biasanya berorientasi pada investasi jangka panjang. Interpretasi struktur aset harus disesuaikan dengan karakteristik industri. Karena struktur aset perusahaan manufaktur tentu berbeda dengan perusahaan jasa atau perdagangan. Analisis struktur modal. Selain aset, analisis vertikal juga digunakan untuk menilai struktur modal perusahaan. Struktur modal menunjukkan perbandingan antara utang dan ekuitas. Jika proporsi utang terlalu besar, risiko keuangan perusahaan akan meningkat. Namun, penggunaan utang dalam batas wajar justru dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Oleh karena itu, analisis struktur modal bertujuan menilai keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Kelebihan analisis vertikal. Analisis vertikal memiliki beberapa kelebihan penting. Pertama, memudahkan memahami struktur laporan keuangan.
Kedua, memudahkan perbandingan antar perusahaan meskipun ukuran berbeda. Ketiga, membantu mengidentifikasi komponen biaya terbesar. Keempat, memudahkan analisis efisiensi dan proporsi keuangan. Keterbatasan analisis vertikal. Meskipun bermanfaat, analisis vertikal memiliki keterbatasan. Analisis ini hanya menunjukkan proporsi, bukan perubahan waktu. Karena itu, analisis vertikal tidak dapat digunakan untuk melihat tren pertumbuhan. Selain itu, perbedaan kebijakan akuntansi antar perusahaan dapat memengaruhi hasil perbandingan. Oleh sebab itu, analisis vertikal sebaiknya digunakan bersama analisis horizontal. Kesimpulan pertemuan 4. Sebagai penutup, analisis vertikal atau common size adalah metode analisis yang menilai struktur laporan keuangan dalam satu periode dengan menggunakan persentase. Common size neraca digunakan untuk menilai struktur aset dan pendanaan. Common size laba rugi digunakan untuk menilai efisiensi kinerja operasional. Analisis struktur aset dan modal membantu memahami komposisi keuangan perusahaan, serta tingkat risiko dan stabilitasnya. Dengan memahami analisis vertikal secara baik, kita dapat melihat komposisi keuangan perusahaan secara lebih mendalam dan objektif.